Dua lah, dua. Masukin tadi. Masukin. Nah, udah. Ya. Terus. Sini. Kita akan pasang suspensi Nissan Navara nih. Kita mau ganti shock breaker, ganti pernya dengan per Ironman. Liftnya sekitar 2-3 inch. Jadi shock breakernya akan dicopot dulu, ini shock breakernya berserta pernya, dia coilover shock. Ini harus dicopot dulu, nanti kita ganti dengan yang baru, dengan yang performance kitnya suspensi dari Ironman. Ya, proses untuk pasang atau ganti shock dan per untuk Nissan Navara terbaru ini. Jadi itu ada ini stabilizer, link stabilizernya harus dicopot dari arm bawah, jadi harus dilepas. Yang bawah ini harus dilepas. Terus di sana ada bracket kabel ABS dan selang rem. Nah, itu dibalik itu ada kabelnya, ada kabel ABS, sensor ABS dan selang rem. Jadi harus dilepas dari ini knuckle-nya. Baru bisa kita lepas mur ball joint
itu harus dilepas yang atas, baru kita bisa nyopot suspensi yang aslinya. Jadi coil over shocknya ini bisa kita copot, baru bisa kita kerjakan untuk melepas suspensi yang ini. Kita bongkar, kita ambil shock supportnya yang paling atas. Jadi shock supportnya nanti kita pindah, kita balikin ke per yang baru dan shock yang baru, karena di kitnya memang tidak ada shock supportnya, jadi kita pakai yang lama. Kalau udah rusak ya kita harus pakai ganti. Nah, kita mengencangkannya dengan alat impact. Nah, ini dia. Kita kencanginnya pakai ini, buka juga pakai ini, lebih gampang. Nggak perlu tenaga dan sudah terukur torsinya berapa. Ini shock breaker sudah terpasang. Jangan lupa ini ada murnya ball joint itu harus dikencengin. Kalau udah dibuka dikencengin. Kalau bisa dikasih Loctite supaya dia nggak kendor, karena kalau kendor dia bisa lepas. Ini juga yang tadi kita pasang, ini ada sensor ABS-nya, kabelnya masuk selang rem. Nah, itu lagi dipasang tuh. Lagi dikencengin. Mur ball joint knuckle roda depan. Jadi suspensi sudah terpasang semua. Ini naik 2 inch. Suspension setnya untuk naik 2 inch. Untuk Nissan Navara. Oke, ini sudah terpasang dengan lengkap, tinggal pasang ban, tinggal pasang pelek ke nap rodanya. Suspensi sudah terpasang dengan lengkap, sudah dikencengin juga, 3 baut di atas, supportnya sudah, yang ini nggak kelihatan, gelap. Nah, ini ada mur kecil itu harus dikencengin juga, dan mur utama yang ini, mur shocknya ini harus juga dipasang. Dan ini terutama jangan lupa ini ada bracket sensor ABS. Nah, ini jangan sampai putus, dan ada selang remnya, flexible hose. Oke, yang depan sudah oke. Sudah oke yang depan, tinggal kita ngerjain yang belakang. Oke, ini yang belakang, suspensi belakang. Kalau gardannya mau diturunin atau mau ganti per dan shock, itu ini bracket pegangannya selang rem, brake hose-nya yang di atas itu harus dicabut dulu, harus dilepas supaya dia bisa turun, karena gardannya nanti akan diturunkan untuk melepas per. Stabilizer ini juga sama tuh, stabilizer ini yang ini. Jadi stabilizer, wah ada bayangan. Nah ini dia, nah, pakai center. Stabilizer ini harus dicopot supaya bisa gardannya lebih panjang lagi diturunkan untuk melepas per. Dan di sana itu ada track bar, tuh yang di sana itu ada track bar. Kita buka yang di sana aja atau yang di bawah sini boleh. Yang di sini boleh. Kita buka track barnya supaya juga gardannya bisa main ke bawah lebih banyak. Nah, di tengah-tengah di situ ada itu selang hitam. Selang hitam itu breathernya gardan itu harus dicopot juga. Kalau kita mau pasang ini, mau pasang per yang baru karena dia lebih tinggi. Shock breakernya juga dicopot. Nah,
berarti shock breaker adalah terakhir kita pasang sebelum kita kencengin semua baut-bautnya itu. Dan jangan lupa di tengah ada tarikan kabel rem tangan. Nah itu tuh, yang lagi pasang itu juga harus dilepas dulu dari gardan supaya tidak mengganggu pada saat gardannya kita turunkan untuk pasang per ini, si kuning ini. Ini suspension kit 2 inch untuk Nissan. Tipenya ini. Nah, dia terbalik posisinya, nanti bisa dibaca aja. Nah, ini dia, nomor seri. Selang rem sedang dipasang juga. Hanya bracketnya saja yang kita copot, bukan lepas selang dari sambungan. Jadi bracketnya saja. Ini shock breaker standar. Ini yang Ironman, dia body tube-nya lebih besar daripada yang standar dan lebih panjang. Ini masih diikat karena dia nitrogas. Jadi kalau dibuka dia akan lebih melar lagi, dan panjangnya lebih panjang daripada yang standar karena pernya sudah naik 2 inch, jadi harus menggunakan shocknya yang lebih panjang daripada yang standarnya. Sudah selesai, mari kita pulang, siap pakai dan siap tempur. Siap. Ya, ini mobilnya sudah naik 2 inch dari yang standar tadi. Tinggal spuring aja untuk independent front suspensionnya. Harus ada penyetelan chamber. Jadi tinggal bawa ke spuring. Mungkin chamber ban depannya agak miring. Nah, itu dia. Itu ya. Posisinya dia agak miring begini yang atasnya. Jadi tinggal di setel chambernya. Tingginya udah pas, udah keren. Yes, sudah beres, sudah naik 2 inch dan depan belakang tinggal di spuring aja. Karena kita nggak bisa spuring di sini, jadi harus ke tempat spuring dan cek chambernya yang bagian depan, karena depan dia independent front suspension. Jadi chambernya harus disetting lagi bannya. Setelah ditinggikan 2 inch, nah itu sudah tinggi dan sudah gagah sekarang. Udah gagah banget mobilnya, tinggal ganti ban, mungkin ban MT atau nggak tahu, kita belum tahu nih mau diapain mobilnya. Tapi udah tinggi, udah keren. Terima kasih sudah ke TAS 4x4 atau Forest 4x4 yang ada di Darmogot. Semoga puas dengan suspensinya. Kami tunggu reportnya mungkin kalau memang lihat video ini. Saya nggak tahu yang punya siapa. Terima kasih sudah kesini dan sampai jumpa lagi.